Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, langsung saja di sini untuk alat yang kita buat. Jadi bahannya yang kita butuhkan ini ada sebuah relay yang 6 volt. Untuk relay ini mempunyai 5 kaki ya teman-teman ya, 5 pin atau 5 kaki seperti ini. Untuk relay 6 volt. Oke, ini untuk maksimal sampai di 15 ampere teman-teman. Oke, ini nanti membutuhkan DC volt yang 6 volt teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita butuhkan juga sebuah transistor C945. Ini untuk yang kecil, kisaran harga paling Rp200 sampai Rp500 ya teman-teman ya. Jadi kita butuhkan satu. Untuk selanjutnya kita butuhkan juga sebuah resistor yang 1K. Untuk wattnya bebas, yang penting ukurannya 1K ya, coklat hitam merah. Dan untuk selanjutnya kita membutuhkan sebuah sensor gerak. Ada juga yang terakhir nantinya mungkin buzzer ya teman-teman ya. Itu penting nggak penting, kalau misalkan dikasih nggak masalah, tapi yang terutama ini adalah sensor gerak, jadi relay dan juga resistor dan juga ada transistor. Nanti saya akan taruh di deskripsi mungkin ya untuk bagian bahan-bahannya untuk lebih lengkapnya. Oke, lanjut saja kita ke perakitan ya teman-teman ya. Nah, untuk penempatan relaynya kurang lebih seperti ini, yang 3 pin ada di bawah teman-teman ya, yang atas 2 pin. Oke, lanjut di bagian transistor kita pasang seperti ini. Ini bagian pin kolektor teman-teman. Jadi transistornya itu yang ada tulisannya itu ditaruh di atas ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya bagian resistor yang 1K kita taruh di kaki atau di pin basis seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang paham dengan elektronik, jadi langsung saja ikuti yang ada di dalam video ini ya teman-teman. Saya yakin ini saya akan buat semudah mungkin. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan kabel warna putih, kita taruh di ujung resistor seperti ini. Nah, lanjut untuk kabel warna hitam kita taruh di pin paling bawah atau pin bawah dari transistor teman-teman. Ini pin emitor. Nah, untuk bagian kabel warna merah kita taruh di pin pojok kanan bawah teman-teman, pojok kanan bawah. Jadi langsung saja ikuti yang ada di dalam video ini teman-teman. Oke, setelah rangkaian ini selesai, selanjutnya kita butuhkan sebuah kabel USB karena kita membutuhkan supply nantinya ya. Untuk kabel USB seperti ini biasanya kabelnya kan ada 4 ya teman-teman ya. Jadi sisakan untuk kabel warna hitam dan warna merah. Selainnya itu dibuang saja. Karena apa? Untuk kabel warna hitam dan merah ini adalah jalur positif dan negatif ya. Yang hitam itu negatif, yang merah itu positif. Dan untuk bagian yang negatif kita taruh di pin emitor seperti ini yang sudah ada kabel warna hitamnya tadi ya sebelumnya ya. Nah, untuk yang merah atau yang positif dari USB ini pasangkan langsung di pojok kanan bawah ya. Nah, untuk selanjutnya di bagian sensor, ini di bagian dalamnya itu ada panduannya teman-teman ya, atau ada lambangnya di bagian sebelah kanan pin, sebelah kanan, kiri, dan tengah. Jadi di sebelah kiri ini adalah VCC. Apa maksud VCC? Ini adalah power sumber ya teman-teman ya. Yang tengah adalah out, jadi keluaran. Sebelah kanan itu ada ground. Jadi supaya lebih jelas saja, coba untuk pinnya akan saya lakukan ke depan ya. Jadi untuk mengikutinya itu lebih mudah. Oke, untuk selanjutnya di bagian kabel warna hitam yang kita pasang awal tadi, kita pasangkan ke ground ya teman-teman ya. Jadi ini maksudnya supaya tidak salah untuk pemasangan kabelnya. Jadi untuk kabel warna hitam kita pasangkan ke ground. Dan selanjutnya di bagian kabel warna putih, ini yang dari resistor ya, yang tadi dari resistor. Setelah itu kabel warna putih kita pasangkan ke bagian pin tengah dari out, lambang out ya. Dan untuk yang terakhir, untuk kabel warna merah yang dari sini ya, pojok kanan bawah, kita taruh di bagian VCC ya.
Untuk selanjutnya teman-teman siapkan fittingan lampu. Nah, di fittingan lampu ini kan ada dua kabel ya, jadi teman-teman nggak usah hiraukan, yang penting ambil satu kabel, pasangkan ke bagian relay yang tengah. Karena kabel fittingan lampu itu nggak ada positif negatifnya teman-teman, jadi bebas saja. Nah, supaya lebih aman akan saya kasih isolasi bakar dulu ya teman-teman ya, karena ini untuk tegangan yang 220 AC, jadi supaya lebih aman saja ya. Nah, setelah itu teman-teman siapkan sebuah steker. Jadi di steker ini kan kabelnya ada dua, jadi teman-teman tetap nggak usah hiraukan kabel warna apapun ya teman-teman ya. Ini pemasangan bolak-balik tidak masalah. Jadi satu kita pasang ke bagian dari fittingan lampu yang belum kita pasang ya. Ini pasang di sini bisa, dipasang sini pun juga bisa, nggak masalah, ini bolak-balik tak masalah ya. Nah, setelah itu usahakan diamankan teman-teman pakai isolasi, pokoknya diamankan ya, karena ini tegangan AC masih, atau tegangan listrik. Nah, untuk selanjutnya bagian kabel steker akan jadi sisa satu ya. Untuk bagian kabel steker ini kita taruh di pin pojok kiri atas ya. Nah, ini kan tersisa pin 2 ya. 2 pin yang tersisa kita taruh di pojok kiri atas. Nah, oke, kita taruh di bagian sini ya. Dan usahakan dikasih isolasi ya teman-teman ya. Ini untuk pengamanan saja, karena ini masih tegangan AC juga. Oke, setelah selesai semuanya, bagian kacanya dipasang ulang teman-teman. Karena ini untuk bagian kaca ini berfungsi seperti mata lalat ya, maka bisa menyebar, ibaratkan seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum dipasang semuanya, dirangkai semuanya, teman-teman harus perhatikan di bagian potensio, teman-teman bisa atur ya. Di bagian sebelah kanan, oke, bagian sebelah kanan potensio ini untuk mengatur hidupnya lampu ya. Kalau dimentokkan itu kurang lebih di kisaran 7 menit lampu menyala, maka otomatis akan mati dengan sendirinya. Kalau di bagian sebelah kiri ini bagian sensitivitas gerak ya teman-teman ya. Kalau dimentokkan ke kanan, sensitivitas geraknya itu lebih peka lagi ya. Oke, jadi bisa gunakan di arah jam 12 atau arah jam 9. Jadi teman-teman nanti bisa atur sesuai keinginan dan kebutuhannya. Sensitivitasnya itu tergantung teman-teman ngaturnya ya. Nah, kalau saya di sini pakai yang arah jam 12 ya teman-teman ya. Jadi untuk sensitivitas di arah jam 12, dan juga bagian hidupnya lampu itu juga di arah jam 12, itu kisaran kurang lebih 5 menitan ya, atau 4 menitan. Nah, sebelum dirangkai usahakan teman-teman nanti bisa dicoba ya untuk bagian sensitivitasnya atau relaynya atau juga bagian hidup lampunya sesuai keinginan teman-teman ya. Dan sebelum dipasang ke bagian steker semuanya, ke bagian stop kontak semuanya, usahakan dites seperti ini ya. Kalau misalnya ada bunyi seperti ini, nah itu berarti ini sudah berfungsi ya teman-teman ya. Oke, kedengeran kan?
Oke, untuk selanjutnya akan saya coba dulu, dan di bagian untuk cahaya lampunya supaya nggak terlalu lama akan saya turunkan dulu ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak terlalu lama-lama banget akan saya mentokkan ke sebelah kiri. Nanti akan saya kembalikan ke arah jam 12. Nah ini fungsinya nanti supaya lebih cepat saja ya untuk videonya. Oke, dan di bagian sensitivitas atau gerakan ini kaca ini sangat berperan penting ya teman-teman ya. Ini bisa sampai 90 derajat. Jadi untuk menangkap pergerakan 90 derajat dari alat ini ya. Nah kalau misalkan ditaruh seperti ini dari sini nangkep ya, dari sini nangkep, dari samping sini juga nangkep, tapi kalau dari belakang seperti ini tidak nangkep sama sekali. Jadi 90 derajat dari depan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, langsung kita hidupkan, maka lampu akan menyala ya teman-teman ya, otomatis menyala dulu, setelah itu mati. Karena ini tadi settingannya pendek, maka lampu akan langsung mati sendirinya ya. Nah, nanti kita akan kembalikan asal dulu sebelum kita pasang. Jadi dites saja dulu seperti ini apakah sudah berfungsi dengan normal atau tidak. Jadi nanti teman-teman bisa tes atau di setting sesuai keinginan atau kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan sudah pas untuk hidup lampunya itu lama dengan cepatnya, dan sensitivitas saya sarankan saja di arah jam 3 atau arah jam 12 atau arah jam 12 sampai jam 3 teman-teman ya, untuk sensitivitas. Kalau cahaya lampunya itu sesuai keinginan teman-teman. Untuk selanjutnya di sini saya membutuhkan sebuah buzzer. Jadi untuk mic buzzer seperti ini, kalau misalkan tidak dipasangi ya tidak masalah, tapi kalau dipasangi juga pun malah lebih ke fungsi lain ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lagi membutuhkan sebuah alarm dengan indikator sensor gerak, jadi buzzer ini cocok sekali kita pasang di alat yang kita buat tadi ya. Nah ini bagian sisi negatif positifnya sudah saya kasih kabel warna hitam dan merah ya. Jadi kita langsung pasangkan ke bagian rangkaian. Nah untuk sisi positif yang dari buzzer kita pasangkan ke bagian kabel warna merah atau di pin sebelah sini ya teman-teman ya. Nah kelebihan buzzer di sini, kalau misalkan nanti sensornya itu berfungsi atau sudah lampunya menyala, maka buzzer ini akan mengikuti seperti lampu ya, lampunya menyala maka buzzernya akan menyala. Dan kalau kelebihan dari buzzer ini, kelebihannya itu kalau misalkan tidak pakai lampu ya buzzer ini tetap akan bunyi ya teman-teman ya. Jadi berfungsi juga meskipun tidak menggunakan lampu. Nah untuk yang negatif dari buzzer, kita pasangkan ke bagian transistor ya, pin transistor yang tengah. Oke, kita pasangkan bagian sini ya teman-teman ya, atau pin kolektor. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan bekas lampu LED. Jadi ini sangat besar sekali teman-teman, dan kita sesuaikan untuk pemasangannya ya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya sebagai pembantu perekatan saya menggunakan lem bakar teman-teman. Nah untuk bagian buzzernya akan saya taruh di luar juga teman-teman. Nah untuk selanjutnya di bagian cas HP akan saya kasih kabel sendiri. Sebenarnya ini bisa di paralel langsung ya teman-teman ya, tapi supaya lebih jelas saja ya, supaya lebih jelas untuk mengikuti cara ini. Dan untuk warna kabel ini sendiri itu bebas ya teman-teman ya, karena ini nanti kita colokkan ke listrik itu arusnya bolak-balik ya, jadinya pemasangan bolak-balik tidak masalah.
Dan jangan lupa karena ini arus AC, usahakan dikasih isolasi ya teman-teman ya, supaya lebih aman saja di bagian dalam, tidak tercampur ya untuk pin-pin atau kabel-kabel yang ada di dalam nantinya. Dan untuk yang dari steker, jadi diputus saja teman-teman, karena kita kan menggunakan drat lampu ya, jadi itu sudah nggak berfungsi lagi. Dan nantinya kita campur dengan cas HP yang sudah kita kasih kabel. Nah, untuk kabel yang dari cas HP kita keluarkan lewat lubangnya ya teman-teman ya, dan juga kabel yang dari steker yang sudah kita putus tadi juga kita keluarkan ya. Nah, lewatkan dari lubang ini. Oke, ini kabel bekas steker tadi yang sudah kita potong, jadi dimasukkan juga ya, atau dikeluarkan lewat lubangnya ya. Dan untuk selanjutnya bagian kabel yang dari steker dan juga dari casan. Jadi dari casan ambil satu, dari steker ambil satu juga, kita campur atau kita paralel seperti ini ya teman-teman ya. Ini dari tadi steker ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Ini dari steker dan ini dari casan. Jadi satu-satu ya. Dan yang satunya juga sama teman-teman, di paralel juga ya. Nah, oke, ini dia sisanya yang dari steker, kabel warna coklat kan ya. Jadi nggak usah hiraukan teman-teman ya untuk warnanya. Yang penting bekas dari steker kan sisa satu, langsung campurkan dengan yang dari casan HP tadi. Nah, jadi kurang lebih cukup seperti ini ya. Tetap ada dua jalur, dua kabel deng. Dan untuk bagian dratnya, di sini saya menggunakan drat bekas lampu. Jadi tadi untuk mencopotnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di bagian atas itu dicopot seperti ini, dan juga di bagian bawah saya copot menggunakan tang. Nah, jadi diputar kebalikan dari arah jarum jam ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk pemasangan yang ini, jadi untuk ambil saja salah satu ya teman-teman ya. Ini bebas, nggak ada bolak-balik, masih tetap ya. Yang satu taruh di tengah seperti ini, sedangkan yang satunya kita taruh di bagian bawah teman-teman. Nah, kita taruh seperti ini. Oke, yang satunya taruh di tengah lubang tadi ya. Nah, itu tengah lubang ini. Dan yang satunya kita japit atau kita himpit ya. Kita himpit dari drat lampu ini. Dan untuk selebihnya biar tidak terlalu panjang, jadi disesuaikan ya, jangan sampai melebihi yang paku yang ini ya, jangan sampai melebihi yang ini ya. Dan juga bagian bawah usahakan dipotong juga ya, selebihnya itu dipotong. Dan kalau misalkan nanti kurang erat, jadi teman-teman bisa menggunakan lem Korea, atau kalau dratnya itu kan macam-macam ya, ada yang cuma drat diputar itu sudah erat,
jadi ada yang cuma ditekan. Nah oke, jadi kurang lebih untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Lumayan rapi ya teman-teman ya. Untuk bagian depannya dari belakang tampilannya unik juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan alat ini jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Jadi bisa taruh di gudang yang jarang sekali kita lewati, atau taruh di garasi ketika malam hari, atau bisa taruh di tempat yang sesuai teman-teman butuhkan. Oke, jadi alat ini sensor pendeteksi sensor gerak manusia. Nah oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita coba teman-teman. Nah untuk bagian lampunya teman-teman bebas ya, menggunakan lampu LHE, TL ataupun lampu LED seperti ini, nggak masalah. Untuk tampilannya lucu juga teman-teman ya, unik. Oke, langsung saja kita coba di bagian lampu sana teman-teman ya. Nah ini untuk bagian saklarnya dengan lampu ini satu saklar ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita coba di bagian sana. Oke, untuk lampunya, nah ini dia untuk lampunya satu saklar, dua yang nyala. Jadi di atas itu saya bikin paralel teman-teman. Ini bagian luar, lampu luar. Nah kelihatan apa enggak ya? Nah ini dalam keadaan pagi. Oh ya, ini pagi, siang, malam ini bebas ya teman-teman ya. Alat ini bisa berfungsi meskipun itu malam, pendeteksi malam. Kalau misalkan malam ada pergerakan, tetap itu akan berfungsi ya. Jadi nggak ngaruh pagi atau malam, ketika ada pergerakan itu akan mendeteksi ya teman-teman ya. Jadi alat ini pendeteksi siang ataupun malam, sensor geraknya itu tetap berfungsi. Nah, oke, ini dia bagian sensor geraknya ada di sebelah sini teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan bagian sensor geraknya itu di hadapan kemana. Jadi disesuaikan dari thread awal tadi ya. Oke, langsung kita hidupkan. Nah ini seperti awal tadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan lagi dihidupkan, jadi kalau misalkan kita tinggalkan, ini lampu harus keadaan on seperti ini ya teman-teman ya. Saklar harus keadaan on kalau misalkan dipasang di bagian fittingan lampu. Oke, ini dalam keadaan baru start, jadinya lampu akan langsung menyala. Nanti akan dengan sendirinya otomatis, maka lampu akan langsung mati ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Jadi coba kita cari dulu gambarnya, jadi disesuaikan ya. Oke, ini satu jalur masih ya dengan yang sana ya, dengan lampu yang kita buat tadi, alat yang kita buat tadi. Jadi kita tunggu sampai berhenti dulu. Ini kan karena sudah saya setting di kisaran 2 menitan ding, kalau nggak salah 2 menitan ya. Selagi kita tunggu, jadi untuk bagian relay ini bisa kita simulasikan atau kita pasangkan di bagian MCB rumah juga bisa teman-teman. Kalau misalkan itu ditinggal lama ya, kalau misalkan itu ditinggal lama jadi tambah buzzer, lampunya itu tinggal pemasangan, jadi disimulasikan saja ya. Karena untuk bagian relay tadi itu di kisaran 10 sampai 15 ampere ya teman-teman ya. Jadi untuk 1 ampernya itu ibaratkan 125. Kalau 10 ampere kurang lebih 1 ampere yang 1 ampere 225, berarti yang 10 ampere kurang lebih 2200 ya,
kurang lebih 2000 watt ya, kurang lebih ya 2000 watt. Nah, oke teman-teman, jadi lampunya sudah mati dengan sendirinya ya. Nah, coba kita lihat dari sini, langsung saja kita ditaruh ya untuk kameranya. Tapi coba kita lihat saja ya, karena di sini tidak ada tripodnya, ya susah juga sih. Jadi langsung saja kita lihat dengan kameranya juga ya, apakah ini berfungsi. Oke, jadi alatnya sudah berfungsi dan pengaturannya sudah cocok ya untuk bagi saya di kisaran 2 menit tadi. Dan ini masih dalam satu sakelar dengan lampu yang atas saya. Nah, ini yang di atas ya, untuk lampunya masih tetap menyala. Diutamakan kalau alatnya ingin berfungsi, saklarnya harus dihidupkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan ditinggal atau ditaruh di luar ruangan, itu utamakan saklarnya harus on, harus hidup keadaan lampunya. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan langsung saja komen di bawah video ini ya. Like jika suka dengan video ini, dislike juga kalau misalkan teman-teman tidak suka dengan video ini, dan berikan komentar yang membangun ya teman-teman ya, supaya channel ini bisa berbagi dengan lebih baik lagi. Nah, oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.